أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita teruskan kajian tafsir Al-Qur'annya, yakni membahas tafsir singkat. Kita masuk pada surat yang baru, yaitu Suratul Fajri, Surat Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suratul Fajri, Surat Al-Fajr. Surat yang kita bahas dinamai Surat Al-Fajr, diambil dari ayat pertama, yakni wal fajri. Al-fajr atau fajar, al-fajr yakni yang mempunyai arti fajar, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya fajar adalah cahaya pagi yang menyentuh malam. Dan fajar ini ada fajar sodik, fajar jujur, fajar benar, dan ada fajar kadzib, fajar bohong. Fajar kadzib itu terlihat seperti sudah muncul fajar, tapi sebenarnya bukan. Sedangkan fajar sodik itu fajar yang memang benar-benar cahaya pagi muncul menyentuh malam. Dan fajar inilah yang menjadi permulaan sebagai awal daripada ibadah puasa, sekaligus masuknya waktu sholat subuh. Kan kita adzan subuh itu kan nunggu fajar itu menyingsing baru adzan, iya kan? Sehingga kalau orang puasa makannya bertepatan dengan adzan subuh, sahurnya bertepatan dengan adzan subuh, maka dinyatakan puasanya batal. Karena yang namanya adzan subuh muncul fajar dulu. Sedangkan tadi disampaikan di awal puasa itu dimulai dari munculnya fajar. Itu sebabnya kita ada imsak. Imsak asal kata amsaka yumsiku imsakan, menahan. Kalau bahasa kita ibarat lampu lalu lintas, itu lampu kuning 10 menit sebelum masuknya adzan subuh. Makanya kita hati-hati, dikhawatirkan nanti lagi makan adzan subuh datang. Ya. Makanya kita usahakan 10 menit lagi mau subuh, kalau kita masih makan kita percepat, ya, jangan sampai adzan subuh datang kita masih makan. Kemudian ayat ini makkiyatun, termasuk golongan, mohon maaf, surat ini termasuk makkiyatun, surat golongan makkiyah yang turun di Mekah.
Wakila, tapi ada juga yang mengatakan madaniyatun, surat ini tergolong surat madaniyah menurut Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsir Jalalain yang kita baca. Namun sepakat yang lebih banyak surat Al-Fajr ini adalah surat Makkiyah, surat yang turun di Mekah Rasul sebelum hijrah ke Madinah. Kemudian salasuna ayatan, ayatnya terdiri dari 30 ayat. Jadi surat Al-Fajr terdiri dari 30 ayat. Kalau mau dirinci lagi, surat Al-Fajr terdiri dari 139 kata. 139 kata. Kata dalam bahasa Arab namanya kalimah, kalimatun. Seperti kalau ayat pertama wal fajri itu 2 kata atau 2 kalimah. Wa 1, al fajri 2. Jadi kalimahnya ada atau katanya ada 139 kata. Kalau mau dirinci lagi, hurufnya ada 573 huruf. 573 huruf. Kalau wal fajri berapa huruf nih? Wa 1, alif lam 2, 3, faj 5, ri 6. Jadi wal fajri ada 6 huruf. Jadi ayatnya ada 30 ayat, kata atau kalimahnya ada 139 kalimah atau 139 kata, hurufnya ada 573. Ini ulama kiyeng ya, semangat ngitung-ngitung huruf Al-Quran. Kalau model saya semangatnya kalau ngitung duit, Masya Allah. Kalau bapak-bapak mah enggak ya? Lebih Pak. Padahal duitnya kumpulnya di bank, Masya Allah. Aduh, Bang. Ini kayak ada yang punya hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri, demi waktu fajar. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi waktu. Kalau dikhususkan demi waktu fajar. Kalau kita perhatikan, banyak sumpah Allah yang bersumpah atas nama makhluknya, kebanyakan dari waktu. Contoh wal asri, demi masa atau demi waktu asar. Wal duha, demi waktu duha. Wal laili idza saja, demi waktu malam. Wal laili, demi waktu malam. Coba kalau kita perhatikan, banyak Allah bersumpah demi waktu yang Allah ciptakan itu sendiri. Kenapa? Karena waktu mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, sehingga waktu itu akan ditanya. Allah akan menanyakan lewat malaikatnya, kita ini waktu kita akan ditanya. Waktu mudamu untuk apa? Waktu tuamu untuk apa? Bahasanya umurmu untuk apa? Karena ada hadis qudsi, Allah senang kepada yang tua soleh. Emang udah karuannya ya, udah tua soleh. Tapi Allah lebih senang kepada pemuda yang soleh. Yang tua soleh, udah karuannya. Mau apa lagi? Gitu kan? Tapi Allah lebih senang kepada yang muda yang soleh.
Kebalikannya, Allah benci kepada pemuda yang durhaka, tapi Allah lebih benci kepada yang tua durhaka. Udah tua ngebanting kartu baik. Masya Allah. Iya, udah tua, Masya Allah. Udah umur 70 tahunan. Ya Allah. Masih ngecak nomor terus. Iya. Tadi malam mimpi ketemu ular. Ular itu serinya berapa ya? 91. Aduh, pengalaman kan. Masya Allah. Kembali lagi. Nah, kalau Allah bersumpah kepada waktu, berarti waktu itu mempunyai keistimewaan. Karena sudah menjadi bahasan dalam Al-Quran. Setiap kali Allah bersumpah kepada makhluk itu, menunjukkan makhluk itu memiliki keistimewaan. Seperti wal fajri, demi waktu fajar, menunjukkan waktu fajar sangat istimewa. Bahkan ada dalam satu hadis, ya, raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Isinya dunia kan macam-macam ya. Ada emas, perak, mutiara, Masya Allah. Itu lebih baik, lebih istimewa kata Allah. Lebih istimewa 2 rakaat sholat sunnah fajar. Pasalam apa? 2 rakaat sholat sunnah fajar ini apa? Ada 2 keterangan. Satu, yang pertama ini keterangan yang sangat lebih banyak dipegang. Sholat sunnah fajar adalah qobliyah subuh. Nama lain daripada qobliyah subuh adalah sholat sunnah fajar. Ini yang banyak dipegang. Ya sama kayak nama lain qobliyah zuhur. Nama lain qobliyah zuhur adalah sholat sunnah zawal. Di sholat qobliyah zuhur, nama lainnya adalah sholat sunnah zawal. Pendapat yang kedua, keterangan yang kedua mengatakan sholat sunnah fajar ya sholat sunnah fajar, bukan qobliyah subuh. Dan dikerjakan biasanya setelah sholat subuh. Ada yang seperti itu. Tapi terlepas, wallahu a'lam, ya, yang biasa kita pegang bahwasanya sholat sunnah fajar adalah qobliyah subuh. Terlepas dari itu semua, yang jelas hadis itu menerangkan keistimewaan daripada sholat sunnah fajar. Apa itu? Lebih istimewa, lebih baik daripada dunia dan isinya dunia. Itu baru sholat sunnahnya. Bagaimana sholat subuhnya? Nah, ini dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin, disampaikan sebuah hadis. Durratun Nasihin ini yang menulis adalah Syekh Utsman Al-Khubawi. Hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, man sholat subha, siapa orang yang sholat subuh. Ulang lagi, man sholat subha, siapa orang yang telah melaksanakan sholat subuh. Thumma jalasa, kemudian dia duduk. Liyadkarallaha ta'ala, untuk berzikir kepada Allah. Yu'tihillahu fil firdausi, maka Allah akan memberikannya di dalam surga Firdaus sab'ina qasron, 70 gedung. Min dhahabin wa fiddatin, gedungnya terbuat dari emas dan perak surga. Masya Allah. Sholat subuh heku, Masya Allah. Jadi besar ya, segitu qobliyah atau sholat sunnah fajar, ternyata subuhnya lebih besar.
Tapi jangan mikir setelah mendengar ini, kalau begini gue sholat subuh aja dah. Duhurnya kagak mau, asarnya kagak mau. Bukan. Tetap duhur dikerjakan karena ada keistimewaan sendiri. Asar, maghrib, isya juga dikerjakan dan memang itu satu kewajiban. Salat duhur wajib, asar wajib, maghrib wajib, isya wajib, dan ada keistimewaannya masing-masing. Itu ya, itu salat subuh. Belum lagi yang dalam hadis lain ya, yang secara maknanya orang yang habis salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk, entah itu zikir, baca Quran, entah itu kajian, sampai datangnya waktu syuruk, kemudian dia sholat isyraq 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh mabrur. Haji dan umroh yang diterima oleh Allah. Besar banget. Bagi kita yang ya pen haji ora ada duit, utangnya akeh. Pen umroh apa maning gitu kan ya. Tiap dina mikiri, aduh Masya Allah, tagihan listrik. Makanya sekarang ini Pak, matahari sama bulan panasan bulan. Kenapa? Iya, bulannya bayar listrik, bulannya bayar PAM, Masya Allah, panas belum kebayar mah. Masya Allah. Nah ternyata bagi kita yang belum haji dan belum umroh bisa dapat pahala haji dan umroh melalui salat subuh berjamaah, kita dzikir atau baca Quran sampai datangnya waktu syuruk, terbit matahari, kemudian 15 menit setelah matahari terbit kita mengerjakan salat sunnah isyraq, kita akan mendapatkan pahala haji dan umroh. Masya Allah. Dia. Kemudian ada satu pertanyaan, Pak Salam, itu fajar yang Allah sumpahi dalam surat Al-Fajr itu fajar yang mana? Karena yang saya tahu itu ada, bukan serangan fajar loh ya. Ada fajar maksudnya subuhnya Jumat. Ada yang bilang Allah bersumpah itu atas nama fajarnya Idul Adha. Wallahu a'lam. Banyak diperselisihkan fajarnya itu fajar yang mana. Namun Syekh Jalaluddin Al-Mahalli radhiyallahu an, beliau mentafsiri yang Allah jadikan sumpah fajar di surat Al-Fajr ini fajri kulli yaumin, yakni fajarnya setiap hari. Artinya fajar ya fajar tiap hari, fajarnya hari Isnin, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Ahad gitu kan. Jadi fajar setiap hari. Kemudian walayalin ashrin, Allah bersumpah dalam ayat kedua demi malam-malam yang 10. Nah, para mufassirin banyak berbeda pendapat, namun yang paling terkenal ada 3. Allah bersumpah dalam surat Al-Fajr demi malam-malam 10, maksudnya adalah yang pertama, ada yang mengatakan 10 malam akhir Ramadan. 10 malam akhir Ramadan. Tanggal 21 sampai tanggal 30 atau 29. Karena di malam itu ada malam Lailatul Qadar. Makanya Allah bersumpah atas malam-malam itu. Sekali lagi, kalau Allah bersumpah terhadap sesuatu menunjukkan sesuatu itu sangat istimewa. Dan menurut pendapat ini, layalin malam ya malam. Jadi yang dimaksud malam ya malam, bukan siang. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan
malam tanggal 1 sampai 10 Muharram. Tanggal 1 sampai 10 Muharram. Jadi malam yang 10 maksudnya malam 10 Muharram, tanggal 1 sampai 10. Tapi pendapat ketiga, bahkan pendapat ketiga ini yang dipegangi oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli adalah malam tanggal 1 sampai 10 bulan Dzul Hijjah. Sebagaimana beliau mentafsiri dengan singkatnya, walayalin ashrin ay ashri dzil hijjati, yakni 10 malam Dzul Hijjah. Kenapa bisa begitu? Kok beliau lebih mengutip bahwasanya malam-malam 10 itu adalah malam Dzul Hijjah? Yang pertama, beliau memahami bahwa yang dimaksud malam 10 ini juga termasuk harinya. Yang dimaksud malam-malam 10 juga yang dimaksud adalah hari-harinya. Jadi malam termasuk, siangnya juga termasuk. Ini namanya majaz mursal min dzikril ba'di wa iradatil kulli. Yang disebut mas sebagian, tapi yang dimaksud keseluruhan. Kayak kita beli ayam, Bapak pesen ayam, ayo ngomongnya gimana? Kalau pesen 3 ngomongnya gimana? Pak, saya pesen 3 ekor ya. Kira-kira yang dikirimin ekornya ayam apa semuanya? Semuanya. Yang disebut mah ekornya, tapi yang dimaksud semuanya. Begitu juga dengan malam. Yang disebut malam, tapi yang dimaksud adalah seluruhnya malam dan siangnya. Jadi beliau mengacu pada Dzul Hijjah, termasuk siangnya. Maka kita masuk atau menjelaskan secara singkat tentang keistimewaan Dzul Hijjah. Ya, ini salah satunya ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Ruwiya diriwayatkan an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, annahu, bahwasanya Sayyidina Ibnu Abbas qala, telah berkata, qala alaihi salatu wassalam, Rasul SAW bersabda, ma min ayyamil amali sholihi fiha ahabbu ilallahi ta'ala min hadhil ayyam. Kata Nabi, tidak ada dari hari-hari yang diisi amal soleh di dalamnya yang Allah lebih cintai daripada hari ini. Maksudnya di hari ini nih, kata Nabi, amal soleh lebih Allah cintai daripada hari-hari yang lain. Hari ini yang dimaksud yakni ayyam ashri dzil hijjah. Yang dimaksud adalah hari-hari 10 awal bulan Dzul Hijjah. Nabi bilang seperti itu. Jadi amal soleh yang dikerjakan tanggal 1 sampai tanggal 10, amal soleh apa saja? Sholatnya, puasanya, sedekahnya, semuanya, pokoknya amal soleh itu lebih Allah cintai daripada hari yang lain. Kemudian para sahabat malah bertanya. Ada yang bertanya sahabat, walal qalu, telah berkata para sahabat, walal jihadu fi sabilillah. Kalau bahasa jadinya, jihad juga enggak tah ya Rasul? Coba para sahabat bilangnya jihad juga enggak tah, maksudnya bisa dikalahkan tah jihad juga, karena yang namanya jihad termasuk ibadah yang sangat besar kan, mengorbankan nyawa. Sampai para sahabat jihad juga enggak tah kalau bahasa kita mah. Kemudian qala, Nabi bersabda, walal jihadu fi sabilillah, jihad juga enggak, masih kalah jihad juga. Tapi ada terusannya, illa, kecuali rajulun, seorang laki-laki, kharaja binafsihi, ia telah keluar dengan dirinya, wa malihi, dan hartanya,
falam yarji' bidzalik, lalu dia tidak pulang dengan diri dan hartanya. Maksudnya yang bisa menyamai amal soleh yang dikerjakan pada bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai 10, yang bisa menyamainya adalah laki-laki yang keluar dengan diri sekaligus bawa harta, dianya mati, hartanya habis, mati syahid maksudnya ya. Dianya mati syahid, hartanya habis, baru bisa menyamai amal soleh yang dikerjakan tanggal 1 sampai 10 bulan Dzulhijjah. Besar nggak kira-kira ini Pak? Besar banget ya. Kemudian ini salah satu alasan daripada Syekh Jalaluddin Al-Mahalli menafsiri walayalin ashrin itu sebagai 10 hari bulan Dzulhijjah. Kita bahas sedikit aja ya ini ya alasannya ya. Kemudian Warwiya, dan diriwayatkan Abu Hurairah dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridha beliau, anin Nabi, dari Nabi alaihi salatu wasalam, annahu, bahwasanya Nabi qala bersabda, ma min ayyamin, tidaklah dari hari-hari, ahabbu ilallahi, yang Allah lebih cintai, ayyu'bada fiha, yang Allah diibadahi atau disembah di dalam hari itu, min asyri dzulhijjati, daripada 10 bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah. Artinya Allah itu sangat cinta, sangat suka kepada orang yang beribadah di 10 awal bulan Dzulhijjah ketimbang hari-hari yang lain. Ya'dilu sauma kulli yaumin, ia berpuasa yang setiap puasanya kulla yaumin minha, setiap puasa dari bulan Dzulhijjah itu satu harinya siyama sanatin, kayak puasa setahun. Jadi misalnya Bapak puasa bulan Dzulhijjah tanggal 1, itu ternyata pahalanya seperti pahala puasa setahun. Sehari padahal mah kayak setahun. Tapi jangan laju begini, kalau sehari setahun berarti saya enggak puasa Ramadannya berapa hari, berapa bulan ya? Bukan begitu ya, bukan ya? Ini enggak gitu. Kemudian wa qiyamu kulli lailatin, dan qiyamul lail ya, minha, dari 10 Dzulhijjah tadi itu qiyama lailatul qadri, kayak qiyamul lail di malam Lailatul Qadar. Ya Allah, kita sholat berusaha ya menemukan malam Lailatul Qadar tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Di malam-malam itu pasti ada Lailatul Qadarnya kan gitu misalnya. Nah, cuma kita kan nggak tahu malam mana yang ada Lailatul Qadarnya kan. Kita sholat tanggal 21, ya mulai tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, 27, 29, tapi kita nggak tahu mana ya malam Lailatul Qadarnya ya. Kita nggak tahu. Toh seandainya ketemu misalnya tanggal 27 misalnya, ternyata sholat atau qiyamul lail di bulan Dzulhijjah, entah misalnya Bapak malam tanggal 1-nya, seolah-olah sama kayak qiyamul lail yang tadi saya sebutkan tanggal 27 yang ada Lailatul Qadarnya. Yang kita tahu, kalau kita pas ibadah di malam Lailatul Qadar, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Itu ya, pantesan nih diantaranya ya. Nah, kita fokus ke situ dulu. Wafil khobar, dan di dalam sebuah khobar ya, anna Musa alaihi wassalam, bahwasanya Nabi Musa atas beliau salam,
keselamatan. Qala, beliau berkata, ya Rabbi da'autu. Ini perlu kita ketahui, Nabi Musa punya keistimewaan, Bapak. Di antaranya beliau makomnya mukalamah, bisa bicara langsung dengan Allah berdasarkan ayat wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa punya keistimewaan, bisa bicara langsung dengan Allah. Nabi Musa bicara, Allah menjawab. Kalau bapak-bapak yang kayak gitu enak banget kali ya. Ya Allah, hari ini kira-kira saya laris nggak dagangannya? Dijawab misalnya sama Allah, hari ini kayaknya enggak. Oh udah harus dagang, pulang aja pulang. Iya. Kalau nelayan, ya Allah, kira-kira mana nih ikan yang banyak nih, cumi yang banyak. Oh di Tegalan, di Tegalan. Aduh masuk di situ nggak boleh ya Allah. Bayar nanti. Begitu ya. Nah, jadi itu makom kalamah Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, da'autu, saya telah berdoa. Falam tujib da'auti, lalu engkau tidak menjawab, mengijabah doa saya. Fa'allimni, maka ajarkan saya syai'an sesuatu, ad'uka, yang saya berdoa kepadamu bihi dengan sesuatu itu. Jadi Nabi Musa pengen berdoa kepada Allah, ada wasilahnya, ada perantaranya, yang supaya Allah mengabulkan. Nah, ini namanya disebut tawasul. Yang tawasul itu ada 3 ya. 1, tawasul dengan amal. Ini yang dipakai oleh cerita ya, ada 3 orang yang masuk gua, kemudian pintu guanya tertutup. Pintu guanya tertutup. Di antara 3 orang ini berdoa semua. Kita bahas aja misalnya 1 di antara mereka ada yang berdoa begini, ya Allah, saya dulu ketitipan hewan ternak. Kambing lah misalnya lah ya, taruhlah misalnya kambing gitu, kambing sepasang, orangnya datang, Mas titip, terus pergi aja, titip pergi aja, akhirnya saya urusin 2 kambing, ya karena laki perempuan, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 10, jadi 50, sampai memenuhi lembah yang saya buat gembala ribuan. Tiba-tiba orang itu datang lagi. Kalau bahasa kita, Mang, mana kambingnya? Nah, kata orang yang ini bilang, ini semua yang ada di lembah kambing sampean semua. Saya ambil ya, Bang. Ya melongo jadinya. Diambil, enggak disisain seekor-ekornya. Ambil semua. Coba model Bapak kayak mana? Mending kalau coba sakit ditempeleng, kepret lu gitu. Sudah Isa? Sudah Isa belum? Ini keenakan ngomong ya. Nah, tapi bagi orang ini ikhlas. Model saya mah nggak bisa kayaknya. Bapak-bapak mah udah ya bisa ya. Saya yakin bapak-bapak ikhlas semua ya. Kata orang ini, ya Allah, saya ikhlas. Kalau memang itu membuat engkau ridho, bukakan ya Allah batu yang menutupi gua ini. Kebuka sedikit, cegret. Sampai 2 orang berikutnya berdoa masing-masing dengan amalnya. Nah, ini namanya tawasul dengan amal. Ada lagi tawasul dengan memuji Allah. Memuji-muji Allah. Berdasarkan ayat, walillahil asma'il husna fad'uhu biha. Dan milik Allah nama-nama yang baik, maka berdoalah oleh kalian semua dengan nama-nama yang baik itu.
Asmaul Husna dalam Al-Quran ada 99. Cuman kalau yang diberitahu oleh makhluk, Asmaul Husna itu ada 3.000 kan? Ada 3.000. 1.000 diketahui hanya para nabi, 1.000 diketahui oleh para malaikat, 300 tertulis dalam kitab Taurat, 300 tertulis dalam kitab Zabur, 300 tertulis dalam kitab Injil. Sisa berapa? 199 dalam Al-Quran. 1 dirahasiakan, yang itu dinamakan Ismul A'zam. Dirahasiakan. Yang tahu hanya wali-wali Allah. Nah, itu 2 tawasul. 2 tawasul itu sepakat. Tapi ada 1 tawasul yang tidak disepakati, yaitu tawasul berdoa kepada Allah, tapi yang dijadikan andalannya bukan amalan, bukan muji Allah, tapi orang yang lebih tinggi daripada dia. Kayak Nabi Adam berdoa kepada Allah supaya Allah ampuni dosanya dengan menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tawasul yang ketiga ini ada dari saudara kita yang enggak setuju. Ya wallahu a'lam itu. Kalau kita mah 3-3-nya setuju semua ya. Alhamdulillah. Ini waktunya sudah habis ya. Ini masih panjang sebenarnya. Cuma insya Allah bisa diteruskan di lain waktu. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi saya dan keluarga. Begitu juga pada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup sama-sama alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad